Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizya Warbani. Saya Petratul Fikri. Kami akan menjelaskan web SMK Cyber kami untuk pelajaran web programming. Silakan untuk Petratul Fikri untuk menjelaskan bagian pendahuluan dan alur pemakaian web SMK Cyber. Oke, baik. Terima kasih. Saya mulai screen terlebih dahulu. Kita langsung ke project-nya. Oke. Tujuan utama kami membuat tugas project ini adalah untuk mata kuliah web programming sebagai tugas akhir pada semester 3 ini. Oke. Untuk pendahuluan sendiri, sebenarnya latar belakang yang membuat kami memilih untuk membuat web sekolah adalah karena satu, ya materi yang disajikan, materi yang diberikan oleh dosen juga memang salah satunya itu. Yang kedua, ya kami lihat web sekolah memang cukup banyak sekali diminati di zaman sekarang ini ya, terutama bagi sekolah-sekolah yang minim atau sedang menjaring-jaring siswanya untuk masuk gitu. Terus di web sekolah juga ada kode etik yang harus diterapkan, seperti ada batas-batasan yang harus dipakai sehingga web sekolah menjadi lebih keren, atau salah satunya sebagai brand image bagi sekolah tersebut gitu. Web sekolah juga bisa menjadi brand image yang baik bagi publik untuk menjadi tuntunan atau guideline dalam memilih sekolah mana yang akan dituju atau dipilih. Untuk itu, sebuah diskusi panjang dengan pihak terkait dalam organisasi sekolah menjadi mutlak adanya. Jadi gini, intinya sebelum kita memulai pembuatan web tersebut, biasa kita mendatangkan pihak sekolahnya, atau istilahnya kata meeting terlebih dahulu. Web sekolah ini warnanya seperti apa, benefitnya sebelumnya seperti apa, agar pesan dan kesan tersampaikan di web tersebut sehingga kemauan dari sekolah tuh tercapai gitu. Jadi pas nanti siswa akan melihat web tersebut, gimana cara mereka tertarik, apa daya tariknya yang dimiliki oleh sekolah tersebut bisa tersampaikan. Untuk alurnya sendiri cukup mudah. Pertama kita bisa, izin saya geser dulu ya. Pertama, kita buka tampilan utama dan akan langsung mengarah ke beranda. User bisa melihat berbagai menu yang ditampilkan, terus user bisa memilih menu apa saja untuk melihat informasi. Untuk lebih detailnya kita lebih baik menggunakan ini ya, webnya langsung. Ini cukup simple ya, karena ini kita tanpa sumber, artinya tanpa user yang memberikan request. Jadi mau seperti apa bentuknya, tapi ini kita coba membuatkan yang cukup sederhana. Di sini kita bisa ada timeline, terus desktopnya kita mengapa sekolah di SMK Cyber, nanti di sini ada tim pengajar, eskul, biaya itu sebenarnya sesuatu yang yang umum ada di setiap website gitu. Nah, Cyber Sekolah sendiri yang kami pakai di sini sebenarnya merupakan replika atau duplikat dari beberapa sekolah lainnya. Setelah itu ya kami coding, terus tampilannya kami ubah sedemikian rupa. Terus ini memungkinkan untuk diklik ya sebenarnya. Cuman ini belum kami selesaikan karena kami belum tahu harus kami tampilkan apa. Mungkin itu nanti bisa dikonsultasikan dengan user pengguna atau pemilik dari website ini gitu. Setelah itu kita lihat menu-menunya. Ini ada jurusan. Di sini bisa menampilkan beberapa jurusan. Jadi jurusan yang ditampilkan di sini berikut deskripsinya juga, dan ada biayanya juga. Nah, jadi si siswa ataupun wali murid itu bisa melihat atau mungkin bisa mengandai-andai kisaran biayanya yang harus mereka siapkan jika ingin masuk ke sekolah tersebut. Ini hanya gambaran real aja ya, maksudnya tidak benar-benar sekolah bakal segini gitu. Nanti harga ini akan disesuaikan pada saat permintaan request dari user tersebut. Terus ini ada prestasi.
menu prestasi ini ya kita bisa tampilkan apa saja yang sudah dicapai oleh sekolah tersebut, dan ada terakhir menu daftar. Nah, di menu daftar ini sesuai dengan instruksi dari Bu dosen, kita coba isi dulu. Jadi di menu daftar ini jika sudah selesai, lalu centang saya menyetujui, lalu print. Jika ingin melihat isinya, tekan cancel, lalu tekan kembali. Nah, kita coba isi dulu agar saya mudah menerangkannya ya. Pengisiannya harus sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh contohnya. Nah, ini jadi ini kayak semacam prom pendaftaran, seperti prom pendaftaran pada umumnya. Jadi siswa yang didaftarkan atas nama siapa, alamatnya di mana, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan grade pembayaran. Nah, sebenarnya di sini kami menerapkan program if else untuk penerapan grade. Jadi jika pendapatan orang tuanya di bawah 1 juta maka akan E, jika di atas 1 juta sampai 3 juta maka akan D, jika 3 juta dan 5 juta sampai dengan 5 juta dan seterusnya itu akan C. Jadi gunanya ini untuk mensortir biaya yang akan dibayarkan oleh siswa ataupun wali siswa kepada sekolah. Kenapa harus seperti itu? Jadi kami mencontoh beberapa fakultas atau universitas lainnya yang menerapkan hal seperti ini. Jadi tidak semua siswa membayar dengan bayaran yang sama gitu, pukul rata. Biasanya mereka mensyaratkan atau meratakan dengan penghasilan si orang tuanya tersebut gitu. Nah, ini bisa langsung di print untuk dapat mengklaim atau untuk dapat pergi ke ke sekolah bukti sebagai pendaftaran tersebut. Nah, nanti di sini bisa ditandatangani oleh siswanya dan bisa pergi ke sekolah untuk mengirimkan bukti pendaftaran bahwa siswa tersebut sudah mendaftar ke sekolah tersebut. Gitu. Nah, ini bukti web telah menerima data. Jadi atas nama Muhammad Rizky Al-Hindi ini, namanya sudah ada, alamatnya sudah ada, tempat tanggal lahir, itu semua sudah masuk. Nah, di prom pendaftaran ini kami belum menerapkan sistem database, jadi hanya murni one shot atau sekali jalan. Jadi sekali print, setelah itu selesai dan kembali. Jadi kalau misalnya kedepannya mungkin web-based ini akan diterapkan, kami bisa menerapkan database sebagai pendataan untuk pihak sekolah. Jadi siswa siapa aja yang mendaftar, siswa siapa aja yang masuk ke sekolah tersebut gitu. Untuk listing program tersendiri nanti akan dijelaskan oleh partner saya. Tempat waktu kami silakan. Oke, terima kasih Fitrul Fikri yang telah menjelaskan pendahuluan dan alur pengerjaan atau pemakaian web SMK Cyber. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun web tersebut. Yang pertama saya akan menyiapkan beberapa folder. Yang pertama aset untuk gambarnya. Lalu kedua layout, saya memakai sistem yaitu include dari PHP. Jika saya membuat satu halaman lalu membuat halaman yang lainnya, itu memerlukan waktu yang lama. Jika saya membuat dari HTML dari awal sampai terakhir, maka saya membuat header dan footer. Lalu untuk pages saya membuat daftar untuk nanti anak pesertanya. Lalu untuk guru, jurusan, untuk navbar masing-masing pages. Lalu untuk proses aplikasinya saya masukkan di folder proses. Dan di sini saya akan memakai yang pertama script untuk printnya. Di sini ada Windows onload function. Jadi setelah dia klik submit formnya, dia meload window onload dulu function, lalu di print. Setelah di print nanti dia bisa close. Lalu untuk meload data dari form yang bisa dilihat di sini ada daftar. Ada daftar yang pertama ada nama, ada alamat, ada TTL, ada jenis kelamin dan lain-lain. Untuk penulisan dan penghasilan orang tua masuknya ke sini.
Nah, lalu saya inisiasikan nama, inisiasikan alamat, TTL, penghasilan, dan jenis kelamin. Nah, di mana logika if else-nya ada di dalam sini. Oke. Yang pertama saya bikin switch-nya dulu. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka saya akan keluarkan laki-laki di bagian daftarnya. Lalu jika dia memilih perempuan, maka keluarkan perempuan. Saya memakai metode switch. Lalu untuk yang kedua, saya memakai if else di penghasilan. Yang pertama ada penghasilan A, B, C, D, dan E di grade pembayaran. Lalu untuk yang bagian halaman data penanggalannya, saya memakai script, yaitu dokumen write, new date. Yang pertama date itu pertama tanggal, kedua ini bulan, yang ketiga ini tahun. Lalu untuk yang on click cetak surat, saya memakai Windows Print. Lalu saya akan jelaskan untuk pemakaian bootstrapnya. Yang pertama di halaman pertama, saya di atas memakai Colosso, tidak memakai arrow, jadi dia berjalan sendiri, dengan di tengahnya memakai button daftar sekarang yang mengarah ke pages daftar. Kembali ke depan, lalu saya memakai ini kalau di bootstrap namanya Jumbotron. Mengapa kami memakai bootstrap? Kalau kami memakai native HTML, itu tidak akan cepat selesai dan tidak akan efisien untuk menata letak ini. Lalu untuk yang selanjutnya, ini ada tim pengajar, eskul kegiatan dan biaya pendidikan. Saya meletakkannya dengan menggunakan kolom. Bisa lihat di sini, kontainer terus pakai row, lalu pakai row. Item center yang tengah, lalu saya pakai row lagi dengan dibagi 4, dibagi 3, 1, 2, 3, 4. Untuk lebar bootstrap itu ada 12 kolom, jadi 12 bagi 3 itu ada 4. Jadi saya bikin di sini kolom medium 4. Lalu selanjutnya di bawahnya untuk dukungan industri saya memakai kolom juga. Kolomnya saya memakai dari 12 bagi 6. Jadi ada 2, 2, 2. Kolom medium 2 dan kolom medium 2. Selesai sampai di bawah, saya memakai 2 kolom biar dia tidak bertabrakan. Di sini ada kolom pertama, row pertama, row kedua, dan row ketiga. Selesai. Untuk yang jurusan, saya bagi 2. Ini yang pertama, ini 12, 2 bagi 2 ini 6 kolom, ini 6 kolom. Lalu prestasi saya juga bagi 2, ini 6 kolom dan ini 6 kolom. Untuk daftar saya memakai di sini namanya form. Saya memakai form floating. Jadi jika kita diklik di sini, biasanya kan ini kan cuman nama ini kan cuman tulisan abu-abu. Kita kalau diklik di sini dia akan mengecil, terus kita tulis namanya di sini. Lalu kita tulis alamat lengkapnya. Tanggal lahir, laki-laki, dan penghasilan orang tua. Lalu saya setuju dengan apa yang saya tulis di atas. Lalu dia langsung mengarahkan ke print. Dia mengarahnya di sini di halaman daftar dan di atas di sini. Nah, di sini dia memakai JavaScript. Lalu saya print, selesai, saya tanda tangan di bawah sini. Lalu kita kembali ke halaman selanjutnya. Oke, cukup dari saya itu segitu aja. Ulangi, cukup dari saya. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, saya kembalikan ke Fitar atau Fikri. Oke, terima kasih Saudara Kibar. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya dalam pembuatan program ini. Sebenarnya ada beberapa penggunaan script dalam PHP maupun HTML dan lain-lain. Sebenarnya itu berkesinambungan semua. Kenapa kami menggunakan Bootstrap ya, seperti dibilang oleh rekan saya, itu lebih mudah, jauh lebih mudah dan lebih efektif menurut kita. Gitu. Terus dari
pemasaran web sendiri di Indonesia sudah sangat banyak ya pengguna web web based seperti ini gitu, dari pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain gitu. Itu kenapa kami memilih untuk menggunakan web based, karena banyak pertimbangannya sih, itu aja. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Cut. Coba